Terima kasih Anda masih bersama kami di ID Siang. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah pada Minggu malam. Keduanya berbincang empat mata, kemudian menikmati makan malam di angkringan. Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto bertandang ke kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Kemana, Pak? Rencana kemana, Pak? Kemana? Acara apa, Pak? Saya nggak tahu jalan di Solo. Setelah berbincang empat mata, keduanya langsung keluar menuju tempat makan untuk menikmati makan malam bersama. Prabowo dan Jokowi naik dalam satu mobil ke Wedangan Omah Semar. Kedua tokoh ini kemudian menyantap sejumlah menu khas Solo sambil berbincang santai. Di tempat ini pula Prabowo pernah bertemu Gibran Rakabuming Raka saat Gibran masih menjabat sebagai wali kota Solo. Sebelum bertemu Jokowi, Prabowo sebelumnya melakukan kunjungan kerja ke Merauke, Papua Selatan dan Denpasar, Bali. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Bali disambut antusias warga. Kunjungan tersebut sekaligus meninjau pengembangan program pertandingan berkelanjutan. Sebelumnya, Presiden Prabowo mengunjungi Merauke, Papua Selatan. Bapak. Terima kasih, Bapak. Kedatangan Presiden Prabowo ke Denpasar, Bali untuk meninjau pengembangan program pertanian berkelanjutan. Kedatangan Prabowo disambut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali nomor urut 1 dari Koalisi Indonesia Maju, Made Mulyawan Arya dan Putu Agus Suradiana. Kunjungan Presiden Prabowo juga disambut antusias ratusan warga. Mereka bersorak menyapa Presiden RI ke-8 ini dengan harapan bisa bersalaman dan berada lebih dekat. Apa namanya? Abi, Pak. Ya, Pak, udah. Selain menyapa warga, Presiden juga membagikan baju saat melintas dari atas mobil. Sebelumnya pada Minggu pagi, Presiden Prabowo Subianto melaksanakan kunjungan kerja perdananya ke Desa Telagasari, Distrik Kure, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Prabowo meninjau langsung lumbung pangan nasional dalam rangka percepatan swasembada pangan berkelanjutan. Kabupaten Merauke diproyeksikan sebagai salah satu lokasi pengembangan kawasan sentra produksi pangan di wilayah timur Indonesia dan didorong untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Tim Liputan, iNews melaporkan. Sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Benteng Van den Bosch atau yang dikenal dengan Benteng Pendem di Ngawi, Jawa Timur. Dalam kunjungannya, Gibran juga membagikan tas dan susu gratis kepada ratusan pelajar sekolah dasar. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Benteng Van den Bosch atau Benteng Pendem di Kelurahan Pelem, Ngawi, Jawa Timur, Minggu pagi. Didampingi penjabat Gubernur Jawa Timur Karyono, Gibran berkeliling dan memasuki sejumlah ruangan di bangunan bersejarah yang dibangun antara tahun 1830 hingga 1845 tersebut. Kunjungan Wapres Gibran disambut antusias ratusan pelajar dari berbagai sekolah setingkat sekolah dasar di Kecamatan Ngawi. Gibran pun membagikan tas sekolah dan susu gratis kepada para pelajar. Beliau sangat konsen dengan bangunan-bangunan sejarah seperti halnya di Solo, sehingga kali ini ingin melihat langsung apakah sudah selesai atau belum, dan tadi diperintahkan untuk semua coba dipersiapkan launchingnya ya, peresmiannya. Selain meninjau kondisi fisik bangunan, Gibran juga menginstruksikan agar persiapan peresmian Benteng Pendem pasca revitalisasi segera dirampungkan.
Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Banar, iNews melaporkan. Viral di media sosial, pasangan calon Bupati Indramayu nomor urut 3, Nina Agustina, diduga dihadang oleh kubu calon bupati lain di daerah Sukra, Indramayu, Jawa Barat. Kamu KTP-nya mana? Saya ada. Saya anaknya Gai Bahtiar. Betul, saya tahu, Pak. Saya pendukung ibu pertama, yang pertama pendukung. Kenapa kamu menyegat saya kayak gini? Bukan menyegat, siapa yang menyegat? Calon Bupati Indramayu nomor urut 3, Nina Agustina, bersih tegang dengan segerombolan orang yang mengenakan kaos bergambar pasangan calon Bupati nomor urut 2, Luki Hakim Syaifuddin, di Desa Tegal Taman, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Akibat kejadian ini, sejumlah orang dilaporkan dan dibawa ke kantor kepolisian setempat, namun kini sudah dibebaskan. Menanggapi hal tersebut, calon Bupati Nina Agustina membenarkan adanya dugaan penghadangan oleh sekelompok kubu calon Bupati nomor urut 2, Luki Hakim. Sementara calon Bupati Luki Hakim membantah adanya penghadangan tersebut. Dan kumpulin semuanya, saya kumpulin sini. Saya tuh Bupati Indramayu. Urusan saya dengan Luki Hakim. Kok jahat sih kamu jadi warga Indramayu? Saya ini bekerja untuk Indramayu loh. Bahwa patwal polisinya kan Bupati Indramayu itu Nina Agustina kan dikawal oleh patwal. Patwalnya bisa berjalan dengan lancar dan mobil Pajero warna hitam itu memang berhenti dengan sendirinya tanpa dihadang. Bisa terlihat. Jadi tidak ada penghadangan. Ini saya tidak tahu kenapa begitu sentimennya sama saya. Ya kan? Kalau urusan pribadi tolong 02 tim sesnya biarkan Luki yang bicara langsung dengan saya. Itu aja. Karena saya sudah menawarkan berapa kali untuk dia duduk bareng dengan saya pada saat interpelasi. Ayo bagaimana tupoksi dari Bupati dan Wakil Bupati sudah jelas. Luki, please jangan kamu memprovokasi masyarakat Indramayu. Selesaikan dirimu sendiri. Itu aja. Gelar kampanye akbar perdana paslon nomor urut 3 Pramono Rano dihadiri ribuan pendukung. Kampanye akbar bertajuk Festival Menyala, Pram dan Rano hadir disambut riuh para pendukung. Gelar kampanye akbar perdana paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno dihadiri ribuan pendukung. Kampanye akbar yang diadakan di kawasan internasional Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur ini bertajuk Festival Menyala. Pramono Anung dan Rano Karno hadir disambut meriah para pendukung baik relawan maupun simpatisan. Pram menyebut acara ini dirancang oleh dirinya dan Rano sendiri karena sudah terbiasa membuat acara besar dengan persiapan yang detail. Saya dan Bang Dul dari semua proses terlibat secara langsung. Baik pemilihan siapa yang menjadi ketua panitia, orang-orang yang tampil. Karena memang saya dan Bang Dul biasa kerja detail. Sehingga kami tahu apa yang akan dilakukan dan apa yang ditampilkan ke ruang publik. Sehingga dengan demikian kalau dilihat tadi sebenarnya menunjukkan karakter kami berdua. Saya pribadi dan saya juga sampaikan ke Bang Dul, jujur nggak pernah mau lihat yang lain kampanye. Lebih baik lihat diri sendiri, kalau ada kesalahan, kekurangan, ya kita koreksi buat diri sendiri. Sama sekali saya nggak pernah lihat. Yang pertama kami ingin ucapkan terima kasih kepada masyarakat Jakarta. Apa yang kita raih ini karena masyarakat Jakarta, bukan hebatnya Pramono dan di situ. Ini memang kerja masyarakat Jakarta. Inilah yang membuat kami berani melakukan apa yang harus kita lakukan. Oh, kita mungkin kalau yang namanya kampanye akbar mungkin cukup sekali. Saya bilang, Mas, kita harus bikin 2 kali. Karena apa? Kita sangat paham 51% Gen Z itu harus digarap. Nah, inilah yang hadirnya di Gen Z semua. Memang nggak mungkin bisa ketampung, maka itu kita bikin yang kedua nanti di Sadul Media di GBK. Nah, mudah-mudahan saya sangat yakin sekarang ini ya mungkin hasil survei itu mungkin seumur-umuran saya ya. Nah, yang sedang kita raup ini adalah Gen Z. Dan ternyata partisipasi Gen Z itu luar biasa, malah mereka mensupport, memberikan ide. Nah, itulah mungkin kita adakan acara hari ini.
Acara juga dimeriahkan sejumlah artis ternama tanah air, diantaranya Anang Hermansyah, Once Mekel, Happy Asmara, hingga Ben Jamrud. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Nadifa, Yudi Richard, iNews melaporkan. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil makan malam bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di sebuah restoran di kawasan Jalan Sabang, Jakarta Pusat. Selain makan malam, kedua tokoh nasional ini juga berdiskusi banyak hal, di antaranya terkait ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil diundang langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk makan malam bersama dengan menu nasi Padang di kawasan Jalan Sabang, Jakarta Pusat. Mantan Gubernur Jawa Barat ini mengaku senang dapat berbincang langsung serta diberikan nasihat oleh Presiden Republik Indonesia ke-8 ini. Selain membicarakan hal yang bersifat pribadi, calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 ini juga membahas terkait ibu kota Nusantara. Ya, alhamdulillah diajak makan malam. Siapa yang tidak senang diajak makan malam oleh Presiden? Yang dibahas tentang IKN, yang dibahas tentang hal-hal yang sifatnya pribadi. Kan saya belum sempat ucapin selamat secara pribadi waktu pelantikan kan di istana, tapi cuma sebentar. Alhamdulillah dikasih waktu. Suami Atalia Praretya ini mengaku senang menikmati momen kebersamaan ini, sekaligus juga mengucapkan selamat atas pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, selanjutnya iNews Siang akan dibawakan oleh rekan Nadia Valeri. Selamat siang, Nadia. Ada informasi menarik apa berikutnya? Ya, Reza dan juga pemirsa, usai jeda ada informasi terkait aksi heroik 2 anggota Polres Sika, Nusa Tenggara Timur yang menyelamatkan nyawa bocah yang tenggelam di pantai. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Siang.